Makanya saya katakan bahwa kalau Dr. Reja melakukan gugatan kepada seseorang Nikita Mirjani, yang mana Nikita Mirjani itu sudah menjadi terdakwa dan malah sudah diponis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 tahun. Nah, kemudian dilakukan gugatan, nanti ini bisa mempengaruhi daripada bandingnya Nikita Mirjani. Pengaruhnya apa? Bisa saja bebas, berarti bukanlah pidana, tapi perdata. Kalau memang itu dikabulkan perdatanya sebesar berapa miliar tadi? Gugatan perdata Niki 244 dan gugatan Reza Reza ke Niki 544. Nah, 544 miliar. ini, ya 544 miliar ini nanti kan ketika sidang pembuktian kan harus dibuktikan juga sama penggugat. Makanya saya katakan bahwa kalau Dr. Reja melakukan gugatan kepada seseorang Nikita Mirjani, yang mana Nikita Mirjani itu sudah menjadi terdakwa dan malah sudah diponis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 4 tahun. Nah, kemudian dilakukan gugatan, nanti ini bisa mempengaruhi daripada bandingnya Nikita Mirjani. Pengaruhnya apa? Bisa saja bebas, berarti bukanlah pidana, tapi perdata. Kalau memang itu dikabulkan perdatanya sebesar berapa miliar tadi? Gugatan perdata Niki 244 dan gugatan Reza ke Niki 544. Nah, 544 miliar. ini, ya 544 miliar ini nanti kan ketika sidang pembuktian kan harus dibuktikan juga sama penggugat. Uang apa yang diambil oleh Nikita Mirjani kan harus dibuktikan, dan siapa saksinya, dan buktinya bukti tertulis. Ini perdata loh. Kalau perdata itu dia harus adu data, ya kan, bukti-bukti. Nah, buktinya apa? Apakah ada bentuk transfer? Apakah ada bentuk cash? Apakah ada bentuk berupa giro dan cek dan lain-lain gitu. Nah, jadi tidak bisa sembarangan kita melakukan gugatan apabila gugatan itu tidak terbukti bahwa ini akan mencemarkan nama baik orang. Itu yang saya pikirkan. Gugatan perdata ini adalah siapa yang melakukan gugatan, maka dialah yang akan membuktikan dan mendalilkan gugatan itu. Begitu. Jadi tidak mudah kita sembarangan melakukan gugatan-gugatan kemudian kita nggak tahu ya, kalau mau tenar aja supaya media publik atau netizen melihatnya, oh ini hebat gitu kan. Tapi ini hukum ya, kalau hukum itu memang harus sesuai dengan bukti dan fakta-fakta, barangkali itu. Bang, terkait yang gugatan PMH nih, yang Niki menggugat Reza Gais terkait PMH ya. Ya PH-nya Reza Gais mengatakan ini jangan sampai gugat cabut. Terus akhirnya dijawablah oleh PH-nya dari Niki, ini tidak akan pernah cabut karena dia akan terus fight bang untuk memperjuangkan lah Niki, karena dia akan memberikan nanti saksi-saksi dan bukti yang kuat untuk nanti di sidang nanti. Gimana menurut bang? Oh, ini gugatan Nikita Mirjani kepada Reza Gladys. Perbuatan melawan hukum PMH. Yang mana pernah dilakukan daftar gugatan kemudian dicabut. Nah, itu biasa di dalam keperdataan. Apabila memang ada bukti-bukti yang muncul lagi ya berikutnya, sehingga dia ingin puas melakukan gugatan sehingga dicabut dan dimasukkan lagi bukti-bukti yang baru, bukti-bukti yang mendalilkan bahwa itu nanti akan bisa akan bisa membuktikan dan bisa dikabulkan gugatan tersebut oleh majelis hakim. Maka untuk dicabut kemudian didaftarkan lagi, itu kan tentu ada sesuatu yang belum masuk di dalam posita atau gugatan mereka begitu. Itu barangkali itu makanya. Bang, ini bisa ngaruh guys bang, terkait nanti kan PH-nya Niki bilang kita akan memberikan bukti dan saksi-saksi yang kuat, dan nanti pasti kan akan diteliti lagi oleh majelis hakim. Nanti ini pasti kan ada ini kan belum inkrah, pasti bakal ada perubahan kan. Gimana menurut abang? Iya. Kalau memang bukti-buktinya nanti yang dihadirkan oleh kuasa hukum Nikita Mirjani di gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, apabila nanti dikabulkan oleh hakim gugatannya, maka nanti akan mempengaruhi pidananya. Pidananya kan masih banding nih, ya kan? Berarti onslah dong. Onslah ini terbukti perbuatannya, tapi bukan merupakan tindak pidana. Tapi ini adalah keperdataan, sehingga pidananya itu bisa bebas, tapi perdatanya dikabulkan begitu. Jadi sehingga perdata dikabulkan menjadi alat bukti, nanti bisa menjadi novum, bukti baru nanti di pidana barangkali itu. Nah, berarti bisa dibilang bukti dan saksi yang nanti itulah yang menjadi kunci dari Niki untuk bisa bebas atau bisa diberat hukumannya. Bisa bilang gitu bang ya? Iya. Jadi nanti kuasa hukum Nikita Mirjani di keperdataan harus menghadirkan saksi-saksi fakta, saksi-saksi yang meyakinkan majelis hakim bahwa memang fakta
yang sebenarnya adalah hubungan keperdataan, hubungan Kerjasama. bisnis kerjasama, bukan merupakan tindak pidana atau penipuan atau pemerasan atau ancaman-ancaman pidana lainnya. Jadi ya kita lihat aja, nanti kita saksikan bersama saksi-saksi apa yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum Nikita Mirjani di persidangan perdata, dan kemudian bukti-bukti apa yang nanti akan dihadirkan, sehingga itu nanti majelis hakim yakin bahwa gugatannya itu memang benar-benar sesuai dengan fakta yang ada. Bang, menurut abang permasalahan Niki dan itu sebenarnya kan sepele terkait uangnya cuma 4M, tapi tidak bisalah dibalikan oleh Niki. Ini sampai akhirnya dramanya panjang gitu bang, polemiknya panjang bang. Menurut abang gimana supaya pers itu menilainya dan melihatnya nanti selama beracara, selama sebagai advokat? Ya, jadi begini ya. Kalau perdata itu kan berbeda dengan pidana. Pidana itu adalah perbuatan. Perbuatan seseorang yang melanggar hukum, kemudian merugikan orang lain, maka itu bisa dipidana. Kemudian kalau perdata itu bukanlah merupakan perbuatan, tapi itu sesuai dengan pasal yang sudah ditetapkan oleh KUH Perdata, baik itu pasal 1234, kemudian pasal perbuatan melawan hukum atau wan prestasi, ya katakanlah itu di KUH Perdata itu pasal 1204, ya. Nah, yang mana adanya perjanjian kemudian tidak dilakukan oleh seseorang sehingga menjadi wan prestasi, artinya ingkar janji. Nah, ingkar janji ini bisa dilakukan gugatan perbuatan wan prestasi di pengadilan negeri masing-masing di mana tempat kejadian tersebut. Ya, ini seperti gugatan yang dilakukan oleh Nikita Mirjani adalah pengadilan negeri Jakarta Selatan. Berarti lokus tempus deliktinya itu ada di Jakarta Selatan, sehingga dilakukan ajukan gugatan di sana. Namun, ketika ini perdata, maka datalah yang harus dibuktikan nanti di persidangan dan saksi-saksi yang melihat, yang mendengar. Nah, kalau ini misalnya drama yang sangat panjang, ya sangat panjang, karena pengadilan hukum negara kita ini kan ada namanya banding, ada kasasi, bahkan ada peninjauan kembali. Walaupun peninjauan kembali nanti ada lagi namanya, kalau misalnya kita menang, kita akan ajukan sita eksekusi. Nah, sita eksekusi nanti ada lagi namanya bantahan. Ya mungkin teman-teman media, saya menangani perkaranya Bu Maya, ya kan, yang memenangkan 7,1 miliar diperintahkan membayar tergugat sampai Mahkamah Agung. Sekarang lagi masih mengajukan bantahan. Kita sudah ajukan permohonan eksekusi untuk mengeksekusi tanah dan rumahnya, termasuk rekening perusahaannya, tapi mereka mengajukan bantahan dan kita harus hormati. Sebenarnya kalau Mahkamah Agung ini kasasi ini, PK ini tidak menghalangi putusan kasasi dan bantahan, tapi banyak ketua-ketua pengadilan dia menunggu sampai ini habis upaya-upaya yang dilakukan oleh para yang kalah, begitu ya, yang tergugatnya atau penggugat yang kalah. Jadi ya hukum kita lah, hukum acara negara kita ini baik itu pidana maupun perdata itu ya cukup lama. Tapi antara pidana dan perdata itu biasanya lebih panjang perdata dramanya kalau itu dikatakan drama. Tapi itu menjadikan yang sudah kita sepakati di negara ini, itu menjadi hukum acara baik pidana maupun hukum acara perdata. Itu barangkali. Bang, terakhir, berarti bisa diam setelah ada bukti-bukti dan saksi yang kuat nanti, tapi tetap putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Jakarta, ya kan Bang? Semua ada di tangan Majelis Hakim Tinggi Jakarta. Yang mana? Yang perdata? Ya, kalau pidana. Kalau perdatanya nanti Pengadilan Tinggi Jakarta. Jakarta. Pakai negeri dia. Pengadilan Negeri Jakarta. Ya. Gimana nih Bang? Putusan tetap ada di Majelis Hakim. Yang bisa dibilang ya nggak ada, bisa diintervensi atau ada dugaan yang tidak. Gimana Bang? Ya, ya saya pikir kan karena ini sudah banding, Saudara Nikita Mirjani, nanti kan hakim akan menelaah tanpa ada kepentingan dan intervensi dari pihak siapapun. Karena kita harus hormati ketika hakim memutuskan perkara tersebut bersalah atau tidak bersalah, itulah merupakan sebuah keputusan, itulah merupakan ya melebihi dari undang-undang. Ketika hakim itu memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan berdasarkan pemikiran dia. Nah, kalau memang ditemukan oleh hakim yang tidak ditemukan oleh hakim tinggi, yang tidak ditemukan pada saat sidang dengan di hakim pengadilan negeri, maka hakim pengadilan tinggi itu bisa memutus tanpa mengikuti putusan pengadilan negeri. Nah, dia mengadili sendiri namanya. Sehingga kalau itu misalnya onslah atau bebas atau menguatkan atau menambah hukuman, itu punya kewenangan dari hakim pengadilan tinggi DKI Jakarta. Begitu, Pak. Siap, mantap.